Gimana Burita, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mega. Sehat. Nah, kemarin Burita ngajak saya nih untuk ngobrol-ngobrol. Gimana? Jadi nggak kita ngobrol-ngobrol sekarang? Jadi Bu Mega. Sebelum kita mulai ngobrol, saya mau nanya nih Burita. Tujuan kita untuk ngobrol tuh apa? Oh ya, Bu Mega. Saya itu ingin ngobrol ini tujuannya kegiatan video bisa berjalan dengan baik. Jadi tujuannya kita ngobrol tuh sebenarnya Burita ingin membuat atau ya mengambil video untuk kita berjalan dengan baik dan lancar ya Burita ya. Sebelum saya lanjutkan, kita lanjutkan, saya cuma mau bertanya dulu nih, Burita. Kan pengen lancar, terus biar semuanya berjalan dengan baik. Saya tanya dulu nih, apa aja yang udah Burita siapkan agar membuat pengambilan atau pembuatan video untuk ukir ini berjalan baik, yang udah Burita siapkan ini apa aja? Ya, yang sudah dipersiapkan sih seperti modul ajar, juga terusnya ya seperti yang melihat-lihat video pelajaran teman-temannya juga, ya terusnya belajar mungkin di kelas itu. Nah, kan tadi kita udah jauh ya tahapannya atau persiapannya, itu udah bagus sih kita udah membuat aja video, udah coba juga bikin kelas. Ada lagi nggak selain itu yang masih mungkin yang masih mengganjal sudah dipersiapkan tapi masih ada kayaknya saya gimana gitu, mungkin menurut Burita apa ada yang lain yang Burita merasa ada yang Burita cemaskan sampai Burita kayak kurang yakin gitu kan? Udah ini Iya. Burita udah nyiapin udah bagus Iya. banget nih. Ada sih, ya mungkin kurang yakin aja apakah itu bisa sesuai dengan tahapan-tahapan pembuatan video itu, mungkin itu saja. Nah, Burita kayak kurang yakin ya, Iya, kurang yakin. untuk buat video. Nah, kan sejauh ini saya tanya lagi ya, tadi kan Burita sudah mempersiapkan. Ada nggak tambahan khusus untuk menghadapi atau untuk melakukan atau tag video ini yang Burita sudah siapkan? Yang biasanya sebelum-sebelumnya nggak pernah. Mungkin bahan ajarnya yang Bu Mega ya, seperti untuk pembelajarannya itu yang sudah disiapkan. Disiapkan. Selain itu belum. Ya. Di bahan ajar kan udah disiapkan. Terus hal apa yang masih membuat Burita ragu? Ya mungkin ragunya ya tahapan-tahapannya Bu Mega ya. Tahapan-tahapannya. Iya. Oke. Nah, tahapan-tahapannya. Sekarang saya tanya kembali ya Burita. Kalau seandainya tahapan-tahapannya yang Burita ragu, gimana sih biar tahapan-tahapannya itu biar pas pas ambil video Burita tuh nggak ragu tuh tahapan-tahapannya. Apa yang biasanya Burita lakukan? Ya mungkin sedikit belajar ya Bu Mega, bagaimana caranya biar tahapan-tahapan itu nanti pas dilakukan itu tidak tertinggal ataupun apa tuh namanya, cara penyampaiannya mungkin itu yang bisa ini yang diragukan. Diragukan. Ya. Nah, memang kan ini yang pertama ya Burita ya. Cuma kan pasti nih kita ngadapin hal-hal yang kira-kira kita nggak yakin, itu kan bukan kali ini aja kan ya. Seperti contohnya waktu Burita ikut tes CPNS, mungkin ikut tes P3K mungkin, kan pasti emang agak-agak ragu ya pasti. Iya. Nah, coba kita sambungkan dengan pas Burita sekarang nih untuk ambil video UKIM. Pasti kan semua udah Burita alami, cuma berbeda, paling beda apa ya, beda situasi ya. Nah, waktu itu yang sudah ketika Burita ragu, apa yang Burita lakukan kalau ragu? Biar Burita yakin tuh biasanya kayak mana tuh caranya ngatasin keraguannya Burita itu? Ya mungkin belajar itulah Bu Mega, sama mungkin bertanya sama teman, itu yang mungkin dilakukan ya. Belajar Minta sama pendapat gitu ya, bagaimana ininya biar itu nanti
nanti berjalannya sesuai gitu. Sesuai. Walaupun keyakinan itu mungkin tidak sepenuhnya. Sebenarnya. Oke. Nah, Iya. kan rencana berita ini bakalan diskusi ya Iya. sama teman-teman, terus belajar. Itu udah bagus banget sih menurut saya. Dan ada nggak hal lain tambahannya mungkin biar masih ragu-ragunya itu biar berkurang gitu. Mungkin tadinya 80% jadi berapa persen sekarang, biar keraguannya itu nggak berkurang. Belum ada sih Bu Mega. Belum ada. Oke. Ya. Jadi intinya yang sudah Bu Rita siapkan adalah mau belajar dulu, Iya. mau diskusi sama teman-teman. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira nih ya, Iya. kira-kira apa yang sudah Bu Rita lakukan nih sebelum ambil take video ini? Apakah tahapan atau langkah apa yang sudah Bu Rita lakukan? Terus kapan mau dilakukannya? Tahapannya mungkin udah menyiapkan apa-apa yang harus dibutuhkan saat pembuatan video. Iya. Itu mungkin peralatan-peralatan, terusnya ini apa namanya tempat yang mungkin Bu Mega yang udah dipersiapkan ya, mungkin kayak gitu. Terusnya nanti apa tuh namanya pelaksanaannya mungkin pada hari Senin nanti. Ya. Nah, tadi kan Bu Rita udah bilang udah menyiapkan modul ajar, udah menyiapkan peralatan, harinya udah Bu Rita tentukan di hari Senin, semuanya udah lengkap berarti kan, udah bagus banget tuh. Nah, berarti untuk diskusi sama temennya sudah dimulai apa baru mulai nih? Biar Bu Rita tambah yakin ini. Udah mulai sih Bu Udah Mega. mulai. Ya. Udah bagus itu. Iya, sudah mulai berjalan lah gitu Ya. ya. Nah, kira-kira biar Bu Rita nggak ragu lagi kan tadi kan udah Bu Rita bilang belajar, diskusi sama teman, terus saling mengingatkan ya. Iya. Di hari Senin mungkin siapa yang kira-kira dapat membantu Bu Rita yang kira-kira biar nggak ada tahapan itu tidak terlewat gitu. Siapa yang mungkin bisa membantu Bu Rita pas kegiatan itu, saya tuh harus ngapain sih atau harus apa di pas kegiatan itu tahapannya biar nggak skip, nggak kelewat. Apa yang mau Bu Rita lakukan nanti di hari Senin itu? Ya mungkin nanti pas hari Senin saya minta bantuan sama teman-teman ya, seperti operator, terusnya Bu Mega sendiri bisa membantu saya, dan minta tolonglah sama siswa, nanti bisa kita kerjasama yang baik. Oke. Nah, ide dan tahapan yang sudah Bu Rita sampaikan tuh udah bagus sih menurut saya, dan rencananya sudah jelas ya Bu Rita mau melakukan hari Senin, terus siapa saja yang terlibat sudah jelas, kan sudah jelas tuh. Di situ juga kita sama-sama kira-kira siapa lagi nih yang bisa mengingatkan biar sama-sama ingat, oh hari Senin ini saya mau apa gitu kan. Siapa lagi yang bisa mengingatkan Bu Rita tuh selain itu semua. Dan untuk kegiatan hari Senin itu Ya mungkin kalau dari rumah mungkin keluarga ya Bu Mega ya, sama ya mungkin teman-teman yang lain sesama guru. Apa yang tadi Bu Rita sampaikan itu intinya tujuan kita awal adalah Bu Rita merasa gelisah ya untuk pengambilan video UKIM. Nah, sekarang saya tanya nih Bu Rita, kan Bu Rita udah muat persiapan, kita udah ngobrol nih ceritanya. Nah, nanti yang Bu Rita bilang juga saya akan bantu pas Bu Rita pengambilan video ya. Saya akan bantu supervisi. Nah, perasaan Bu Rita saat ini untuk menghadapi ambil video itu apa yang Bu Rita rasakan nih kira-kira sekarang nih? Kan udah ngobrol nih sama saya. Tadi saya kan saya hanya bertanya ya. Tadi saya hanya bertanya. Apa yang Bu Rita rasakan? Ya mungkin setelah kita ngobrol ya Bu Mega, ada rasa yang mungkin sedikit berkurang kegelisahan gitu ya. Mungkin apa namanya, tadinya gelisah banget gitu, sekarang sudah berkurang gitu. Jadi ya insya Allah nanti pas berjalannya bisa agak lebih tenang. Oke, mudah-mudahan ya Bu Rita. Saya akan bantu dan saya akan saksikan ketika Bu Rita take video. Nanti kita lanjut di hari Senin seperti apa. Terima
terima kasih Bu Rita sudah menghubungi saya untuk ngobrol-ngobrol barunya. Karena kadang-kadang ya betul ya, kalau kita mikir sendiri bingung ketika udah ngobrol, padahal teman kita saya tidak memberikan solusi gitu. Solusinya ada di Bu Rita sendiri ya gitu. Ketika ada diobrolin kan ternyata enak. Enggak berkurang rasanya ini beban. Dan itulah nanti saya juga mungkin ke depan kalau ada hal yang membuat saya was-was juga sama, saya akan minta berdiskusi dengan teman-teman biar pikiran apa yang kita cemaskan ini berkurang. Terima kasih Bu Rita, semoga nanti pas take videonya berjalan lancar. Ya, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, mantap. Ya, kita temu jari dulu ya. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk jari satu, tutup, tepuk jari dua, wawa, tepuk jari tiga, kakak, tepuk jari empat, kakak, tepuk jari lima, kakak, tepuk semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada temannya yang tidak masuk hari ini? Siapa? Kenapa Adam? Sakit ya. Sama-sama kita doakan semoga Adam lekas sembuh dan bisa belajar kembali. Ibu absen ya? Abizar, Adam Cahyadi, Izin tadi ya sakit. Adinda, Al-Fatih, Alula, Anggun, Anissa, Siva, Elma, Firda Amelia, Irfan, Abin Darwin, Fahri Nalhaq, Najwa, Naufal Vero, Tasya Lebano, Valen, Bilkis. Ya, Adam ya yang tidak masuk karena sakit ya. Ibu pesan jaga kesehatan agar selalu sehat ya, bisa sekolah terus. Nah, 2, 3.
Firda? Ada? Daud? Zakira? Rumah siput ya. Itu ada beberapa bagian dari telinga. Cara menjaga kesehatan telinga ada yang bisa? Menjaga ya, Firda? Membersihkan alat indera pendengaran. Ya, terus? Menjaga alat indera pendengaran. Ya. Selalu merawatnya dengan baik. Ya, itu caranya. Ada lagi yang tahu? Ya, salah satunya juga jangan mendengar terlalu keras karena akan merusak pendengaran. Ya, itu pembelajaran kita pada kemarin. Sekarang kita belajar IPAS tentang harmoni dan ekosistem. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang rantai makanan adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang ketiga, siswa dapat membuat rantai makanan sederhana pada suatu ekosistem. Sebelum kita belajar, kita lihat videonya dulu ya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan. Nah, tadi videonya membahas tentang rantai makanan. Coba dari video tadi Ibu mau tanya, apa itu rantai makanan? Peristiwa hidup tertentu. Jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ada tadi di videonya tadi ya, ada padi, ada tikus, ada jamur atau bangkai. Nah tadi di situ katanya kalau padi dikatakan sebagai apa? Tikus dikatakan sebagai apa? Ya, ular sebagai elang atau konsumen paling atas ya. Terus ada jamur. Sekarang Ibu mau bagi kelompok ya. Ibu mau bagi kelompok ini menjadi 3 kelompok ya. Nama kelompoknya ya, sama kelompok berapa? Ya, dikerjakan berkelompok. Ya, jangan lupa. Ya. Kelompok audio visual itu yang itu. Ya. Ya. Ini kan ada udah kelompoknya. Ya. 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 Ayo dikerjakan berkelompok. Ya.
Breaking dulu ya. Nah, kemarin udah belajar tentang tepuk ekspresi. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk ekspresi. Aku marah. Aku sedih. Tepuk ekspresi. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk ekspresi. Aku marah. Aku sedih. Aku kaget. Wow. Aku bahagia. Hore. Kurang semangat. Sekali lagi, ayo. Tepuk ekspresi. Aku marah. Aku sedih. Aku kaget. Wow. Aku bahagia. Hore. Ya. Sekarang kita mau lihat hasil kerja kelompoknya. Nanti ya kalau teman-temannya dari kelompok itu kita tanya jawab ya. Ya, silakan dari grup visual, kelompok visual. Silakan. Kamu di sini nak? Ya, terus. Yang keras ya nak ya suaranya ya. Nah, terus jadi jamur atau penuhan. ya. 3. Tumbuhan dimakan belalang. Belalang dimakan laba-laba. Laba-laba dimakan burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga dimakan rubah. Rubah mati jadi jamur atau penuhan. Nah, 4. Tumbuhan dimakan tikus. Tikus dimakan rubah. Rubah mati jadi diuraikan atau jamur. Bahan makhluk hidup dalam rantai makanan adalah padi disebut sebagai produsen. Kemudian padi dimakan tikus disebut sebagai konsumen tingkat 1 atau hewan herbivora. Kemudian tikus dimakan ulat. Ulat disebut sebagai konsumen 2 atau hewan karnivora. Kemudian ulat dimakan elang. Elang disebut sebagai konsumen 3 atau hewan karnivora. Kemudian setelah elang mati diuraikan oleh bakteri dan jamur. ya, itu tadi dari kelompok visual ya, tentang menyebutkan beberapa rantai makanan. Coba dari beberapa rantai makanan yang disebutkan temannya. Tadi ada rantai makanan ekosistem apa saja? Ada sawah, terus kebun. Apa lagi? Ada di sungai. Ada tadi
oleh jamur atau bakteri. Coba ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Nah, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Rizka. Nah, silakan keduanya. Ya, sekarang dari grup kinestetik. Ya, siapa yang baru mau maju? Ya, Firda dan Fahri. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya, Nak ya? Ya, nanti kalau semuanya sudah selesai, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik mau menyusun rantai makanan. 1. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang nanti diuraikan oleh jamur. Itu ekosistem apa? Sawah. 2. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh ikan kecil, ikan kecil dimakan kaul bergigi, kaul bergigi mati, bangkainya diuraikan oleh jamur. Itu ekosistem laut. 3. Tumbuhan dimakan oleh lalang, lalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh rusa, rusa dimakan oleh harimau, harimau mati diuraikan oleh jamur. menjadi pupuk tanaman. Ya, itu ekosistem apa? Kebun. Hutan. Kalau ada harimaunya berarti hutan. Masa ada di kebun ada harimau? Ya, terus 4. Dimakan oleh tapuk, tapuk dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh jamur, ikan mati, diuraikan oleh jamur. jamur menjadi pupuk tanaman. Itu ekosistem apa? Kebun. Kebun. Ya. Peran dalam rantai makanan yaitu ekosistem sawah. 1. Produsen yaitu tumbuhan hijau. Perannya membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Konsumen tingkat 2 yaitu tikus. Perannya sebagai hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Konsumen tingkat 2 yaitu ular. Perannya sebagai hewan pemakan daging atau disebut karnivora. Konsumen tingkat 3 elang. Perannya sebagai hewan pemakan konsumen tingkat 2 atau omnivora. Bangkainya membusuk dan menjadi bakteri-bakteri pengurai, yaitu untuk menghasilkan pupuk atau makanan pada tumbuhan. Ya, itu tadi hasil dari kelompok kinestetik. Ada yang mau bertanya soal ekosistem laut, kebun, dan hutan atau di sawah? Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik.
sawah kosmetika 2, burung elang kosmetika 3. Burung elang mati. Hasil kerja kelompok kita pada pagi hari ini, kita dapat melihat ya, ada ekosistem apa tadi? Sawah, ada laut, hutan, sungai. Nah, dari ekosistem itu tadi ya, dalam rantai makanan itu tadi ada namanya produsen. Makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Terus ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, terus ada konsumen tingkat 3, terus ada dekomposer atau jamur atau pemula. Ya. Nah, coba dilihat, ibu punya di sini alat peraga ya, ada peraga di sini. Alat ibu ini ekosistem apa? Ekosistem sawah ya. Nah, di ekosistem sawah ya ada padi, ada tikus, ada jamur, padi sebagai apa? Produsen. Kenapa dikatakan produsen? Tikus sebagai ular dan pemula. Kalau ibu bilangin tikusnya hilang, siapa yang dirugikan? Ular. Kalau ularnya yang nggak ada, siapa yang dirugikan? Kalau tumbuhannya tidak ada, tikus yang dirugikan. Kenapa dirugikan? Tidak mendapat makanan. Nah, sedangkan makanan adalah sumber energi atau tenaga. Sudah.
Ya biar ibu yang sana, nggak usah nih, ibu yang sana. Ya, sekarang ibu mau tanya gimana belajar kelompoknya? Senang. Coba, belajar kelompoknya senang? Senang. Mudah nggak belajar kelompoknya? Mudah. Coba, kesulitannya apa? Tidak ada kesulitan. Ini keterangannya ya, cara kerjanya ya. Ya, bisa tidak dapat? Najwa lupa. Lupa? Lupa. Nah ya, belajar dengan LKPD, dengan gambar itu menyenangkan. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Rantai makanan itu proses makan dan dimakan itu mempunyai urutan tertentu. Ya. Nanti besok kita akan belajar tentang ekosistem yang harmonis, ya. Jadi sampai pulang dari sekolah langsung pulang ke rumah. Tetap jaga kesehatan, ya. Kan media pembelajarannya kan ada tuh Iya. cuma menurut saya tuh terlalu kecil Bu. Nah, kan apa ya, kalau saya itu sebaiknya kan dia lebih besar, terus kan kelompoknya kemarin dibagi di berapa kelompok nih? 4 ya? 3 apa 4? 3 kelompok. Dan saran saya sih untuk medianya mungkin disediakan sejumlah kelompok mungkin ke depannya. Terus untuk video pembelajarannya bagus, kemudian bersama mengelompokkan secara ini ya heterogen ya, nggak homogen, itu udah bagus banget. Dan satu hal yang ya saya pas belajar yang bernyanyi ya, karena saya di situ agak kurang sih, jadi ya, oh ini bagus gitu. Kita nyari dulu di TikTok dan di YouTube lagu-lagu yang berhubungan dengan ini cukup menginspirasi sih untuk saya. Dan jadi kedepannya intinya rencana Gurita ke depan ya mungkin akan dilanjutkan mencari video-video inspirasi untuk siswa, terusnya bahan-bahan ajar yang menarik untuk siswa.
Intinya obrolan kita di awal tujuannya kan Berita ingin gimana proses pembuatan video ukinnya berjalan dengan lancar. Iya. Ya menurut Berita tercapai nggak nih dari obrolan kita di awal sampai sekarang? Ya tercapai sih Bu Mega Tercapai ya? ya. Soalnya kan dari awal itu udah ini kayaknya gupek gitu ya, bingung mau gimana setelah ada teman untuk curhat, teman untuk meminta pendapat, jadi udah ada masukan-masukan gitu kan ya, sama bimbingan gitu. Iya. Ya. Lebih lega lagi udah pengumuman ya? Ya, lebih lega lagi. Lebih lega lagi udah pengumuman. Jadi mungkin itu saja sih dari saya, yang banyak pelajaran yang saya dapat dari Berita. Ya, saya bersyukur Berita sudah merasa lega dan lapang, mungkin karena memang fokusnya juga karena kemarin pas ngobrol setelah ambil video juga masih belum pengumuman ya, jadi masih tetap gamang gitu. Iya. Dan mungkin ini di sini ada isian Berita rencana pengembangan diri yang kira-kira mau Berita lakukan. Itu sih misalnya aktivitas pengembangan apa yang tadi kan Berita sampaikan, tadi mau cari-cari di YouTube atau di mana, belajar di mana, terus ukuran keberhasilannya, pendukungnya, waktunya kapan. Itu sih yang perlu Berita isi, ini aja. Ya ini Berita isi. Diisi.